Nah, kita share sebenarnya. Oh ya teman-teman yang baru gabung ini Ustazah mohon maaf izin tidak on cam ya. Jadi Ustazah off cam karena kalau Ustazah on cam suaranya langsung hilang gitu putus-putus. Kita lagi di sekolah nih. Jadi perjuangan wifi-nya bersaing dengan guru-guru yang lain juga. Oke, Ustazah share screen lagi. Masih jelas ya nak suara Ustazah? Oke, kita lanjut. Nah, Masih jelas. Oke, Alhamdulillah, terima kasih nak. Jadi Allah menciptakan manusia tujuannya ada dua teman-teman. Sebagai apa tuh? Sebagai khalifah di muka bumi. Terus juga tujuan satunya lagi apa nak? Ada yang tahu? Ini ada di surat. Untuk beribadah kepada Allah. Iya Az-Zariyat. betul. Iya Az-Zariyat ya. Untuk beribadah kepada Allah. Jadi selain untuk beribadah kepada Allah, kita juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, menjadi khalifah berarti kan menjadi pemimpin ya nak. Makanya kemudian Allah mengangkat lagi dari sebagian manusia ini, Allah pilih lagi beberapa orang di antaranya yang menjadi nabi dan menjadi rasul gitu. Nah, rasul itu apa sih? Rasul adalah manusia nih. Tadi kan ada dari di antara seluruh umat manusia ada beberapa yang Allah angkat ya, beberapa yang Allah pilih. Nah, jadi rasul ini merupakan manusia yang Allah pilih, yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya gitu. Rasul itu semuanya laki-laki ya teman-teman ya, nggak ada yang perempuan gitu. Jadi dulu juga pernah ada namanya Lia. Hah? Nggak tahu Saza kenapa. Ya pokoknya Karena begitu. laki-laki gagah perkasa. Kalau perempuan tidak. Memang gitu. Ya, perempuan gagah perkasa juga. Cuma perempuan itu dia kayak ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya aja ya. Kalau laki-laki kan sholat terus-terusan ya. Kalian kalau Iya. udah maksudnya udah dari balik itu harus sholat terus sampai meninggal ya. Nah, kalau perempuan itu dia ada putus-putusnya. Kayak Ustazah nih setiap bulan ada putus-putusnya. Jadi ada kondisi di mana keimanan dia tuh nggak bisa full 100% gitu. Kalian bayangin aja coba nggak sholat selama seminggu kayak gitu. Berarti kan di situ dia ada dalam kondisi lemah imannya tapi anak ya. Kalau fisik mah kuat, kalau laki-laki kan nggak sanggup melahirkan, berarti perempuan melahirkan gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu hikmahnya kenapa laki-laki iya semua rasul itu dipilih dari laki-laki gitu. Lanjut ya nak. Nah ini tugas dari rasul-rasul Allah apa aja sih? Ya, yang pertama adalah menyampaikan wahyu Allah dan mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Jadi bukan berarti ini kan rasul dapat wahyu ya dari Allah. Terus ya udah langsung ngasih tahu aja, ini nih ada wahyu kayak gitu. Tapi Rasul juga harus mengajak kaumnya, mengajarkan, diajarin tuh bener-bener harus begini. Kayak kalian di sekolahan kan nggak bisa diajarin 1 kali 2 kali ya nak ya, harus terus-terusan. Kayak kalian SD aja 6 tahun, nanti lulus SD sekolah lagi, habis SMP sekolah lagi. Nah itu juga sama. Jadi Rasul itu mendidik kaumnya, mengajarkan kaumnya secara dalam jangka waktu yang panjang. Kalian tahu nggak Rasul siapa yang dakwahnya panjang banget sampai ratusan tahun? Ada yang tahu nggak? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya betul. Nabi Nuh itu umurnya ratusan tahun karena dia dakwahnya tuh panjang. Walaupun umatnya sedikit, tapi dia umur dakwahnya panjang gitu. Karena dia harus mendidik, harus memberikan petunjuk gitu. Nah ini nyambung nih yang kedua nak, yaitu tugasnya kemudian adalah memberikan petunjuk kepada umatnya agar umatnya ini bisa meraih rahmat Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya gitu. Untuk kebaikan dunia akhiratnya siapa? Untuk kebaikan dunia akhiratnya ya kaumnya, umatnya Nabi gitu. Jadi Rasul-Rasul ini juga ingin bahwa umatnya yang dididik ini masuk surga bareng-bareng gitu teman-teman. Mau nggak masuk surga bareng-bareng ketemu sama Rasulullah? Mau ya. Semoga Allah kumpulkan kita kembali anak di surganya Allah. Amin. Kemudian berikutnya tugas Rasulullah yaitu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan terbaik
bagi umatnya. Kita udah punya contoh terbaik nih. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nyari sosok-sosok lain di luar Nabi. Ya, maksudnya dari sahabat oke lah. Cuma contoh paling terbaiknya, the bestnya itu ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Nabi Muhammad ya. Kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir nih, gitu yang bersinggungan sama kita. Kecuali kita hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, berarti mungkin kita umatnya Nabi yang lain, gitu teman-teman ya. Oke, tapi kita adalah umat akhir zaman, gitu. Jadi kita memakai syariat terakhir, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menyempurnakan akhlak kaumnya, gitu. Saya mau minta tolong dong, siapa nih yang bisa tolong bacain di halaman 26. Halaman 26, silakan. Oh, raise hand ini Hilmi Aljimli. Coba tolong dibaca, nak. Ya. Iya. Aljimli. Aljimli ada? Ustazah. Iya, nak. Rasulullah itu ada berapa sih, Ustazah? Rasulullah itu ada banyak banget. Ada banyak banget, cuma Rasul. Iya, Ustazah juga nggak tahu. Ustazah juga nggak tahu jumlahnya. Hanya saja, nak, yang dikisahkan di Al-Quran, yang wajib kita imani itu yang 25 Rasul. Gitu, nak. Enggak. Kenapa? Halo, putus-putus, nak. Halo? Putus-putus, Ustazah. Oh, Ustazah juga putus-putus. Putus. Halo, sekarang? Halo? Udah jelas lagi. Udah jelas lagi. Jelas. Oke, terima kasih. Tadi Ustazah putus-putusnya dari mana? Aku dari awal putus-putus. Dari awal. Oke. Tiba-tiba. Oke, siap. Iya, jadi nak, tadi Ajimli nanya ya, jumlah Rasul itu ada berapa? Ada banyak banget. Ustazah juga nggak tahu, nak. Ustazah nggak tahu jumlahnya ada berapa. Hanya saja yang dijelaskan di Al-Quran dan wajib kita imani itu ada 25. Jadi yang 25 Rasul ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Gitu. Kisahnya juga sebenarnya sepotong-sepotong. Kayak Nabi Zulkifli itu ceritanya sedikit banget. Kayak gitu. Pokoknya ada beberapa nabi yang ceritanya sedikit banget dan ada beberapa nabi yang kisahnya tuh panjang-panjang. Ada yang sampai satu surat sendiri tuh, kayak kisahnya Nabi Yusuf itu panjang ceritanya. Atau kayak Nuh. Nuh, Ustazah? Ya, Nuh juga itu kisah perjuangan dakwahnya Nabi Nuh. Kalau kamu baca surat Nuh, artinya itu sedih sih sebenarnya. Kayak Nabi Nuh itu udah berjuang dakwah lama banget, tapi kelakuan umat itu masih kayak gitu. Itu surat Nuh sedih sih. Sama kayak Nabi Musa, Ustazah. Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sampai dibahas lagi di surat-surat lain ya. Kisah Nabi Musa itu banyak di surat apa dibahas, di surat lain dibahas juga. Nah, jadi memang pembagian ceritanya itu macam-macam. Ada yang kisahnya sedikit, ada yang kisahnya banyak gitu. Nah, yang bisa dikumpulkan dari Al-Quran itu ada 25 Nabi dan Rasul gitu. Nah, bisa dipahami ya, Jimli ya? Cek. Teman-teman, aku putus-putus lagi ya? Oh, oke. Terima kasih. Oh iya benar putus-putusnya. Cek. Halo. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah, Ustazah. Oh, udah sekarang ya. Alhamdulillah. Tadi Ustazah mau minta tolong. Ternyata tadi Ajimli mau nanya ya. Kirain Ustazah mau ini. Tolong bacain. Ya deh, siapa yang mau tolong bacain halaman 26 tuh? Itu di situ ada hadis lagi. Putus lagi, Ustazah. Putus. Ustazah chat ya. Ustazah chat. Guys, tolong. Iya, sharingnya. Kan? Sharing itunya masih muter-muter. Oh, share-nya masih muter. Oke deh. Ini dulu sebelum ini karena masih muter kita tungguin aja. Halaman 26.